bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah yang spesial ini, di mana kita merayakan hari Natal, hari sukacita, hari kebesaran Tuhan kita. Saya sebagai gembala di tempat ini mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah sukacita Natal membawa kita semakin lebih baik lagi, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita akan masuk dalam ibadah perayaan Natal kita. Kita berdoa. Bapa, betapa kami bersyukur hari ini ya Tuhan, boleh bersama-sama berkumpul, mensyukuri segala berkat yang Kau berikan. Terlebih berkat kekal, yaitu pembentukan hidup kami semakin indah di mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, ini hati kami, ini hidup kami ya Tuhan. Kami mau serahkan kepadamu, kami mau memuji menyembah Engkau. Biarlah Roh-Mu menuntun setiap kami, hadirat-Mu nyata bagi setiap kami, sehingga kami boleh mengalami Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami dedikasikan ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita siapkan hati kita. Terlebih dahulu kita menyembah Allah kita yang penuh kasih, penuh cinta, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Terima kasih Bapa. Hanya Kau yang ku ingini, hanya Kau yang ku butuhkan. Amin. Engkau lepas hidup abadiku, tiada kehidupan tanpa-Mu. Hanya Kau yang ku nantikan, hanya Kau yang ku rindukan, dan ku teguh air kehidupan, memberi hayat sampai selama. Engkau lebih
lebih dari hidup kami Tuhan. Kau lebih dari apapun yang berharga di hidup kami. Lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh. Mari dari hati kita katakan. Kau yang berharga di hidup kami Bapa, lebih dari segalanya, lebih dari hidup kami, lebih dari apapun yang berharga. Kau satu-satunya, Kau satu-satunya yang berarti di hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, buat cintamu, buat kasih-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu sembah Dia. Kau yang berarti bagi kami. Kau layak disembah, Kau layak dipuji, sebab besar kasih-Mu Bapa, besar cinta-Mu bagi kami, besar kasih-Mu bagi kami. Kami mau terus menyembah-Mu, sembah bagi-Mu, sembah bagi-Mu. Kami mau beri yang terbaik bagi-Mu Bapa. Kami sembah, kami sembah. Haleluya. Segala puji bagi-Mu, segala sembah bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Layaklah Engkau Bapa, terima pujian kami. Layaklah Engkau. Terima kasih, terima kasih. Betapa kami mau menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat cinta-Mu Bapa. Seharusnya kami yang akan binasa, seharusnya kami layak masuk penghukuman, seharusnya kami yang akan dihukum. Tetapi karena besar cinta-Mu, karena besar kasih-Mu Bapa,
kami beroleh hidup yang kekal dengan pengampunan-Mu yang sempurna. Terima kasih buat anugerah-Mu, Bapa. Layaklah Kau dipuji, layaklah Kau disembah. Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nafasku, lebih berharga dari segalanya. Elohimnya, mari kita bangkit berdiri. Katakan Engkau lebih dari jantung, Engkau lebih dari nafasku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Elohim Yahweh, Elohim Yahweh, Bapakku puja. Elohim Yahweh, Elohim Yahweh, Bapakku puja. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, Elohim Yahweh. Layaklah Engkau disembah. Haleluya. Amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu semua yang bersuka cita lambaikan tangan. Selamat Hari Natal di tempat ini. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian kita dan bernyanyi-nyanyi dan bergoyang-goyang di dalam Tuhan. Bersama katakan, Dia lahir ke dunia bagi kita semua. Begitu besar kasih-Nya, selamatkan manusia. Semua bersuka cita, song-song kedatangan-Nya. Bersama para malaikat bersorak menyambut Dia. Semua bersuka, umat pilihan serta bala tentara surga bernyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja. Sesuai dengan janjinya, Dia datang kembali dengan berjuta malaikat. Waktunya telah dekat, persiapkanlah dirimu, song-song kehadirannya. Dengan hidup yang berkenan, menyenangkan hatinya. Bersama dengan saya melompat bagi Tuhan semuanya. Bersuka, semua bersuka, umat pilihan serta bala tentara surga bernyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala
Dengan lembut katakan. Umat pilihan serta bala tentara surga bernyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut raja segala raja. Semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara surga bernyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut raja segala raja, menyambut raja segala raja, menyambut raja segala raja, menyambut raja segala raja, menyambut raja segala raja. Bapak Ibu masih semangat, amin. Amin. Kita bersuka cita di momen Natal ini, Bapak Ibu. Amin. Mari Bapak Ibu kita lebih lagi memuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, sekali lagi kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Yang meriah kita katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian bersama bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, Gloria. Excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga tentang Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, excelsis Deo. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, excelsis Deo. Mari Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan menyaksikan liturgi dari anak-anak kita, Bapak Ibu. Kepada adik-adik sekolah minggu yang imut, silakan maju ke depan. Abang Ishak mana? Sini, sini, ayo. Ayo Bang, sini. Iya. Sini. Temenin Mbak. Hah? Ayo, aduh, Abang Ishak malu seperti, ayo. Liturgi. Oke, Adik Claire, ayo, pegang mic-nya. Pegang mic-nya. Ayo Bang, sini, ayo. Ayo. Oke, sini.
Sini, karena Bang Ishak pertama laki sendiri kan. Kasih adek mic-nya, kasih ya Abang Ishak. Pegang. Sebentar. Pegang dulu ya. Oke, ayo pegang yang benar. Ayo. Baik, oke. Ayo. Bilang. Ayo bilang. 1, 2, 3. Kejadian 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan Langit langit dan bumi. Amin. Kasih ke adik Claire, kasih ke adik Claire. Ayo baby Claire, pegang. Ayo. 1, 2, 3. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Bilang amin. Amin. Kakak Bel, ayo Kakak Bel. Ayo. Bilang, ayo Kak. Bilang. 1, 2, 3. Ayo. Kejadian Kejadian 1 1 ayat 1. pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih kak. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman adalah Kebalik. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah bersama dan firman itu bersama adalah Allah. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. 1, 2, 3. Ya, nggak ada suaranya. Lucu-lucu sekali kan Bapak Ibu semua adik-adik kita. Dia menghafal dan semuanya. Ya begitulah ya. Mari singer. Tiba saatnya kita ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Buat kami tinggal di dalam-Mu Tuhan. Buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu, Bapa. Berjalan bersama
ku dekat erat Engkau, dalam relung jiwaku menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi kekasih abadimu. Mari Bapak Ibu kita ulang lagu ini dengan lebih
kepada hambanya dipersilakan. Yahweh Bapa, setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu, ya Bapa. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu, ya Bapa. Ku tinggal tetap Haleluya. di hadirat-Mu, ya Bapa. Kami tetap ingin tinggal di dalam hadirat-Mu, ya Bapa. Terkhusus pada hari ini, kami seluruh umat-umat-Mu merayakan hari kelahiran-Mu, ya Tuhan kami Yesus Kristus. Yang dimana oleh nama-Mu kami beroleh keselamatan. Dan hari ini juga Tuhan, kami ada di bait-Mu. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah puji-pujian kami menjadi korban dupa yang berbawa harum di hadapan-Mu. Duduk dan bertahtalah Engkau Tuhan di atas puji-pujian kami. Dan hari ini juga Tuhan untuk melengkapi sukacita Natal kami. Dalam kami memastikan mengokohkan kepastian keselamatan kami. Kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu menjadi kado spesial bagi kami. Bagaimana kami harus hidup dan berkenan kepadamu di angkatan yang bengkok ini ya Tuhan. Perlengkapi hamba-Mu dengan hikmat marifat-Mu, sehingga kebenaran yang disampaikan berasal daripada-Mu yang akan menuntun kami, membawa kami ke dalam seluruh kebenaran. Seluruhnya kami Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur, menjadi tempat kediaman, tempat di mana benih firman-Mu akan ditaburkan, dan benih itu akan bertumbuh, bertunas, berbuah. Ada yang menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat, sehingga nyatalah Kristus ada di dalam kehidupan kami. Kami persiapkan hati kami, dan kami terima kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Natal buat kita semua. Ya, selamat hari Natal. Tentu Bapak Ibu, perayaan Natal kita sudah rayakan dari tahun ke tahun. Betul ya Bapak Ibu? Seperti saya, karena usia saya masih muda, saya baru 39 kali lah merayakan hari Natal. Mungkin Pak Silitonga 56 kali, 60 kali, 50 kali. Ada juga mungkin orang tua kami yang duduk di belakang juga sudah merayakan Natal mungkin di atas 60 kali. Tetapi Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan, apakah perayaan Natal itu tinggal hanya sebatas perayaan? Ataukah
Ada sesuatu yang baru. Kita mendapatkan pengertian yang benar. Sesungguhnya Natal itu apa sih? Kan begitu ya Bapak Ibu. Tadi malam sudah disampaikan oleh Pak Gembala bahwa Natal sesungguhnya itu yang mengandung yang namanya keselamatan. Keselamatan itu kira-kira apa Bapak Ibu? Keselamatan itu adalah bagaimana kita yang berdosa ini, gambar Allah yang telah rusak itu dikembalikan ke rancangan Allah yang semula. Itulah arti keselamatan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12. Sebagai ayat yang mendasari tema Natal kita, mengokohkan kepastian keselamatan. Sudah dapat Bapak Ibu? Mari kita membacanya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tadi malam di perayaan malam Natal, Pak Gembala sudah menyampaikan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Karena sesungguhnya semenjak kejatuhan Adam ke dalam dosa, ia tidak melakukan firman Allah. Semenjak itu hubungan Allah dengan manusia itu terputus. Apapun yang dilakukan atau tindakan apapun, perbuatan apapun yang dilakukan oleh Adam dan Hawa beserta keturunan-keturunannya selalu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Arah manusia itu yang tadinya Taman Eden itu menjadi taman yang kekal, yang diciptakan Allah menjadi tempat kediaman yang baik. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Taman Eden itu diciptakan sungguh amat baik. Tetapi karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, disitulah dimulai kemuliaan Allah itu hilang. Kemudian mulailah terjadi penuaan, mulailah ada yang namanya kematian. Sesungguhnya jika Adam dan Hawa hidup mematuhi perintah Tuhan, menghidupkan pikiran Allah, kemauan Allah, kehendak Allah di dalam kehidupan mereka, mereka tidak jatuh ke dalam dosa. Sesungguhnya kekallah kehidupan Adam dan Hawa itu. Tetapi karena kejatuhan itu, maka yang tadinya hidup kekal itu berpindah menjadi ke dalam kebinasaan. Tetapi Allah mencintai apa yang diciptakannya. Ia mengasihi, tetap mengasihi, sehingga ia mengutus satu pribadi lagi,
tadi malam sudah disampaikan oleh hambanya. Ada dua pribadi yang diciptakan, bukan diciptakan kalau menurut saya, yang dihadirkan di tengah-tengah dunia ini, yang memiliki kemiripan dan kesamaan yang persis. Yang pertama itu Adam. Adam itu rohnya ditiupkan dari dalam diri Allah sehingga manusia itu hidup. Itulah Adam yang pertama. Kemudian Adam yang kedua yang ditulis dalam kitab Roma. Adam yang kedua itu disebut sebagai Yesus Kristus. Yang dimana tadi malam juga sudah disampaikan bahwa kelahiran Yesus Kristus itu spektakuler. Kenapa? Karena ia dikandung oleh Roh Kudus. Ia berasal dari Allah. Tetapi Bapak Ibu, kedua manusia yang hadir ini, mereka sama-sama memiliki kehendak bebas. Adam pun memiliki kehendak bebas. Allah tidak menguasai Adam. Sehingga kesempatan untuk berbuat dosa itu sama adanya. Dan Adam memilih jatuh ke dalam dosa. Tetapi berbeda dengan satu tokoh yang hari ini kita rayakan kelahirannya. Apakah Yesus Kristus itu bisa berbuat dosa? Menurut Bapak Ibu, bisa atau tidak? Jawabannya bisa. Apa yang menjadikan dasar kepada kita bahwa Yesus Kristus itu bisa berbuat dosa? Bapak Ibu pernah mendengar pencobaan ketika ia selesai berpuasa? Ada iblis. Kalau iblis itu tahu bahwa Tuhan Yesus tidak bisa berbuat dosa, kurang kerjaan, iblis akan mencobai Tuhan Yesus pada waktu itu. Betul ya Bapak Ibu? Kalau tidak ada kesempatan bagi Tuhan Yesus untuk jatuh ke dalam dosa, untuk apa iblis mencobai? Ia berkata, karena waktu itu kondisinya sedang lapar. Ia berkata, iblis berkata, jadikanlah batu itu menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Terakhir kepadanya juga ditawarkan seluruh keindahan dunia. Kalau engkau sujud menyembah kepadaku, maka seluruh dunia ini menjadi milik kepunyaanmu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, enyahlah engkau iblis, karena hanya kepada Allah sajalah kita harus menyembah. Itu perbedaan mendasar Bapak Ibu. Maka karena kita semua sudah jatuh ke dalam dosa, gambar Allah yang sempurna itu telah rusak. Maka kerusakan itulah yang harus kita perbaiki bersama-sama untuk memastikan bahwa kita benar-benar selamat. Amin Bapak Ibu. Karena banyak orang berpikir di luaran sana Bapak Ibu, asal percaya kepada Yesus sudah selamat. Tetapi percayanya percaya yang bagaimana Bapak Ibu? Kalau berbicara tentang kata percaya, Alkitab juga menulis, setan-setan pun katanya percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah. Hanya perbedaannya, setan itu tidak mengabdi kepada Allah. Tetapi ketika kita ingin memperbaiki, memastikan
keselamatan kita, kita harus kembali membangun gambar Allah yang telah rusak di dalam kehidupan kita ini. Yang pertama tadi malam sudah disampaikan, harus menaruh percaya yang benar. Percaya yang benar. Percaya yang benar itu seperti apa Bapak Ibu? Seperti apa kira-kira percaya yang benar itu? Percaya yang benar itu seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mempercayakan sesuatu mungkin kepada orang tua. Percaya yang benar itu mempercayai objek itu dan menyerahkan diri kita kepada objek itu. Bagaimanapun tindakan yang akan kita terima, kita percayakanlah hidup kita ini kepada tokoh itu. Kalau Bapak Ibu mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi Bapak Ibu tidak menyerahkan hidupku dan hidupmu kepada Tuhan, itu bukan percaya yang benar. Itu percaya yang ikut-ikutan. Sama seperti iblis, percaya juga kepada Kristus, percaya juga kepada Bapa. Tapi masalahnya, dia tidak menyerahkan hidupnya. Maka Bapak Ibu, untuk memastikan, mengokohkan keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada jalan lain kecuali saya, Bapak Ibu sekalian, harus menjadi serupa seperti Kristus. Menjadi serupa di sini Bapak Ibu bukan dalam tindakan kemahakuasaannya. Bukan. Menjadi serupa seperti Kristus yang dimaksud di sini, karakter Kristus itu harus hadir di dalam dirimu dan di dalam diriku. Karakter Kristus yang seperti apa kira-kira Bapak Ibu? Ketaatannya kepada Bapa, keberkenanannya kepada Bapa, kasihnya yang begitu melimpah. Maka Bapak Ibu, sebagai seorang Kristen yang benar, sesungguhnya di dalam hidupku, di dalam dirimu harus ditemukan Kristus. Kalau di dalam hidupku dan di dalam hidupmu tidak ada pancaran Kristus yang hidup, maka saya pastikan kita tidak akan beroleh keselamatan itu sendiri. Kita tidak akan beroleh keselamatan itu sendiri. Maka sebenarnya Bapak Ibu, kekristenan itu bukan gampang. Kekristenan itu bukan sekedar hari Minggu datang ke gereja, bernyanyi, bertepuk tangan. Bukan. Kekristenan itu bukan sekedar misalnya di jalan mau kecelakaan, panggil Tuhan Yesus. Bukan. Kekristenan yang sesungguhnya itu adalah memperagakan hidupnya Kristus di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Di luar itu, kekristenan itu meleset.
Jadi Bapak Ibu, untuk memastikan keselamatan itu, mengokohkan kepastian keselamatan itu harus dialami. Semenjak dari bumi ini. Sejak dari bumi ini Bapak Ibu. Dan harus kita praktekkan setiap hari. Kata percaya itu kalau hanya dinalar itu tidak akan ada gunanya. Tetapi ketika engkau percaya kepada Kristus, maka engkau harus bekerja, menyerahkan hidupmu, diberikan hidupmu itu harus diberikan kepada Allah untuk digarap. Jika tidak demikian Bapak Ibu, keselamatan itu hanya menjadi impian. Maka renungan Natal pada hari ini Bapak Ibu, yang pertama engkau harus memiliki percaya yang benar dulu. Percaya hanya kepada Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus itu tidak pernah hadir di dalam dunia ini, maka sesungguhnya tidak ada yang namanya pengadilan. Kenapa? Karena secara otomatis manusia itu masuk ke dalam penghukuman. Tetapi karena Kristus hadir, maka ketika Kristus ada menyelesaikan tugasnya, maka di sana muncullah yang namanya pengadilan Kristus. Ada orang-orang yang dimungkinkan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jika Kristus tidak hadir, tidak ada penghakiman, tidak ada pengadilan. Maka yang pertama, Kristus itu bukan hadir untuk orang-orang Kristen. Bukan. Yesus Kristus itu lahir untuk semua orang. Memberikan waktu, memberikan sebuah yang namanya pengadilan. Kalau orang itu berbuat baik selama hidupnya sebelum Kristus lahir, maka ia akan diadili menurut perbuatannya. Itu jelas ditulis dalam kitab Wahyu. Maka kalau ada berkata kepada Bapak Ibu, apakah ada keselamatan di luar Kristus? Jawabnya tidak ada, karena kalau Kristus tidak ada pengadilan. Tetapi apakah ada orang-orang yang mati sebelum Kristus lahir akan masuk ke dalam kerajaan surga? Ada Bapak Ibu, ada. Karena bangsa Israel itu sendiri, mereka mati sebelum mengenal yang namanya Kristus. Dan kalau Bapak Ibu membaca di sana, banyak orang-orang yang mati yang belum mengenal Kristus, tokoh-tokoh yang baik. Apakah mereka akan masuk ke dalam neraka? Tidak Bapak Ibu. Wahyu jelas menulis, maka Allah anak domba itu membuka kitab kehidupan dan kitab-kitab lain. Maka Bapak Ibu, pastikanlah hidupku dan hidupmu hari ini menerima dan memahami apa yang dinamakan keselamatan itu. Dikembalikannya hidupmu yang rusak itu kepada hidup yang benar, di mana di dalam hidup yang benar gambar Allah, kemuliaan Allah itu ada sempurna. Tentu inilah yang menjadi PR bagi kita bersama-sama, supaya keselamatan itu pasti di dalam hidupmu. Maka engkau dan aku tidak ada jalan lain kecuali mempraktekkan keselamatan itu sendiri mulai hari ini. Kalau tadi membangun keselamatan itu adalah memulihkan gambar Allah, Bapak Ibu bisa ibaratkan kalau ada sebuah rumah yang telah usang. Karena Pak Gembala ini mainnya kan di properti. Dia beli rumah yang sudah dibangun 10 tahun yang lalu. Kemudian rumah itu sudah rusak. Bagaimana caranya
memulihkan kondisi rumah itu. Bapak Ibu ibaratkan rumah yang usang tadi adalah Bapak Ibu, di mana rumah itu telah ditinggalkan oleh kemuliaan Allah. Rumah itu menjadi rusak dan gelap. Tentu ada proses renovasi Bapak Ibu. Yang tadinya jendelanya rusak, bebas masuk angin, tiup sana tiup sini, mulailah jendela itu direnovasi, ditutup. Kalau yang tadinya yang masuk itu angin ribut, banyak kecoak, banyak ular dan lain masuk ke dalam rumah itu, maka mulai jendelanya ditutup, pintunya diperbaiki, diganti. Kalau hidupmu dan hidupku selama hidup di tengah-tengah dunia ini, input atau masukan yang masuk ke dalam jiwa kita ini adalah hal-hal yang merusak caramu memandang, caramu berkata, caramu bertindak, caramu mendengar. Mulailah direnovasi Bapak Ibu. Mulailah direnovasi. Kalau selama ini yang kita tonton, yang kita dengar itu yang dapat merusak, membuat rumah itu menjadi lapuk, membuat rumah itu menjadi usang, mulailah diperbaiki Bapak Ibu, difilter, direnov, supaya yang lain itu tidak masuk begitu dengan sangatnya sehingga merusak bangunan rumah itu. Mulailah dipercantik, mulai yang namanya dicat Bapak Ibu, dicat, mempercantik hati Bapak Ibu dan saya saudara sekalian. Kalau tadinya rumah itu orang melihat ketakutan, kalau orang memandang hidup kita karena di dalam diri kita ini terdapat begitu banyak kejahatan. Tadinya orang memandang kita ketakutan, setelah kita cat, mata orang mulai melirik. Dilirik, oh sudah mulai cantik. Kenapa? Karena Kristus itu sudah mulai ada di dalam hidupku dan hidupmu. Amin Bapak Ibu. Yang namanya mencapai keselamatan itu harus berprogres. Tidak ada yang namanya tiba-tiba. Tidak ada tiba-tiba. Tuh jadi rumah lantai 3. Tadi malam kan drama pemuda itu saya lihat rumahnya itu besar sekali ya. Tidak tiba-tiba Bapak Ibu, progres. Hari ini pintunya dulu direnovasi. Mata kita dulu mulai kita kikis. Menjadi kesukaan kita apa sih? Mulai kita kikis. Yang kedua, pendengaran kita mulai kita kikis. Apa input apa yang biasanya hanya mendengar gosip dan sebagainya. Mulailah Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan. Putar YouTube, cari khotbah-khotbah yang membangun. Kan? Progres. Sampai di suatu masa nanti Bapak Ibu, rumah itu benar-benar menjadi rumah yang indah. Saat rumah itu indah, maka saat itulah keselamatan itu bisa kita pastikan. Kalau karakter kita, karakter dalam diriku, karakter dalam dirimu tidak diperbaiki, menjadi karakter Kristus yang seutuhnya, sesungguhnya keselamatan itu masih belum pasti. Untuk memastikan keselamatan itu
harus dikerjakan semenjak dari dunia ini. Tidak peduli Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu sekarang dalam kesusahan. Tidak peduli hidup Bapak Ibu hari-hari ini penuh dengan penderitaan. Ada pergumulan secara ekonomi, pergumulan masalah di tengah-tengah keluarga, antara suami istri, anak orang tua dan sebagainya. Tetapi yang perlu kita pastikan, kita terhubung dengan Tuhan, dan biarkanlah rumah yang usang itu direnovasi, dipercantik keadaannya. Jika tidak demikian Bapak Ibu, kepastian keselamatan itu tidak akan pernah kita dapatkan. Saya kira Bapak Ibu pernah duduk di bangku kuliah atau di bangku sekolah. Untuk memastikan Bapak Ibu bisa naik kelas, kalau ada orang bertanya, nanti kamu pasti naik kelas enggak? Jawaban Bapak Ibu apa? Pasti, mungkin jawabannya pasti. Tetapi Bapak Ibu kalau tidak mengikuti ujian, apakah Bapak Ibu bisa naik kelas? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Bapak Ibu tidak terlibat di dalamnya. Maka Bapak Ibu, berilah dirimu digarap oleh Tuhan. Berilah dirimu diperbaiki oleh Tuhan. Hidupmu dan hidupku sama-sama memiliki banyak kerusakan hari-hari ini. Selera jiwaku, selera jiwamu itu masih selera dunia ini yang kita masukkan. Sesungguhnya yang benar itu harus seperti Kristus. Tidak ada pekerjaan lain, tidak ada makanan lain. Ketika Kristus ada di tengah-tengah dunia ini, dia hanya berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Maka Bapak Ibu, di hari Natal ini, supaya Natal ini tidak menjadi perayaan yang sia-sia, tanamkanlah di dalam hatiku dan di dalam hatimu Bapak Ibu, makanan kita melakukan kehendak Bapa dan kehendak Kristus. Itulah yang menjadi makanan utama kita. Karena jika tidak demikian Bapak Ibu, sia-sialah Bapak Ibu datang hari Minggu, sia-sialah Bapak Ibu menghabiskan waktu seumur hidup setiap hari Minggu datang ke gereja beribadah, tetapi kalau dalam resapan jiwa kita tidak mengingini keberkenanan kita kepada Kristus, kita tidak berubah, selera jiwa kita tidak berubah untuk melakukan kehendak Bapa dan sebagainya. Kalau saya berkata, lebih baik Bapak Ibu tidak pernah ke gereja. Karena orang yang suam-suam kuku itu tidak pernah diterima di dalam kerajaan Allah. Maka penting bagi kita hari ini, tanamkanlah di dalam diri kita. Kita harus menjadi serupa seperti Kristus. Hanya dengan demikian, kalau engkau dan aku tidak menjadi serupa dalam Kristus, keselamatan itu hanya menjadi impian saja, tidak akan pernah kita capai.
Maka belajarlah kepada tokoh yang satu itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 ada ditulis di sana, kalau tidak salah, firman menjadi manusia. Betul ya, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang dimaksud firman menjadi manusia? Kalau dalam bahasa Indonesia ini ditulis firman menjadi manusia. Dalam bahasa Inggrisnya itu ditulis menjadi daging, flesh. Bahasa aslinya menjadi sark. Firman menjadi daging. Apa kira-kira? Apakah yang Bapak Ibu pahami bahwa ketika ditulis firman itu adalah firman Allah yang tiba-tiba menjadi daging, menjadi manusia? Seperti yang dipahami oleh dewa-dewa Yunani, seperti Hercules, berubah, firman menjadi daging. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang firman menjadi daging? Kalau kebanyakan orang memahami firman menjadi daging, yaitu firman Allah itu menjadi manusia, menjadi diri Yesus Kristus. Itu yang kebanyakan orang pahami. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, yang dimaksud firman menjadi daging adalah firman itu diperagakan dalam daging manusia. Firman itu dipraktekkan di dalam diri manusia. Itu yang dimaksud firman menjadi daging. Kalau firman Allah berkata jangan kamu mencuri, maka firman jangan kamu mencuri itu Bapak Ibu harus Bapak Ibu praktekkan di dalam kehidupanmu. Jangan engkau mencuri. Itu yang dimaksud firman menjadi daging. Gaya hidupmu, gaya hidupku Bapak Ibu, dalam setiap aktivitas kita itu dipengaruhi oleh firman Allah. Kalau firman Allah menyatakan Allah itu kasih, dalam dirimu dan diriku setiap hari bertemu dengan orang, tunjukkan rasa kasih. Ketika firman itu ada di dalam dirimu, engkau praktekkan, saat itulah yang namanya firman menjadi daging. Menjadi gaya hidup, menjadi sifat. Itu sebabnya ditujukan firman menjadi daging itu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristuslah satu-satunya yang telah memperagakan bagaimana orang atau manusia itu yang terhubung, terkoneksi dengan Allah, dan di dalam tindakannya seluruhnya dipengaruhi oleh Allah itu sendiri. Jadi firman menjadi daging, kita pun bisa melakukannya. Harus menjadi gaya hidup, menjadi sifat, menjadi karakter Bapak Ibu dan saya. Amin Bapak Ibu. Kalau firman itu sudah bisa menjadi daging, menjadi karakter hidupmu, menjadi karakter hidupku, maka keselamatan itu pasti kita dapatkan.
Tidak sia-sia kedatangan Tuhan kita Yesus. Tidak sia-sia. Maka Bapak Ibu, yang pertama tadi, engkau harus percaya hanya Yesuslah keselamatan, sumber keselamatan itu. Yang kedua, engkau harus beri dirimu untuk digarap, diperbaiki. Gambar Allah yang rusak itu harus dibangun. Rumah yang usang itu harus dibangun. Mulai dipasang pintunya, pasang batunya, cat, ganti atapnya, sempurna. Setelah itu engkau harus tanamkan di dalam dirimu. Setiap firman Allah yang kau terima harus engkau praktekkan. Berat Bapak Ibu? Berat. Berat. Tidak segampang mengucapkan di depan ini Bapak Ibu. Saya pun jatuh bangun Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur di usia muda saya sudah mengenal Tuhan dengan baik. Saya mulai belajar mempraktekkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan meskipun masih jatuh bangun. Jatuh bangunnya di mana? Saya yang mengerti di mana saya jatuh, Bapak Ibu juga mengerti di mana yang harus diperbaiki. Kalau saya sendiri Bapak Ibu di tengah jalan karena pagi-pagi buru-buru, kadang-kadang masih sempat nyeletuk Bapak Ibu. Itulah kerusakan yang ada di dalam diri saya setiap hari. Pasti Tuhan membawa ke dalam hal-hal itu. Supaya gambar diri saya yang sudah rusak itu, kemuliaan Allah yang sudah rusak itu, melalui adanya ujian-ujian itu, saya lulus atau tidak. Kalau lulus, naik tingkat Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang menyelidiki hatimu, hati kita masing-masing. Apakah ada kesombongan? Apakah ada keangkuhan? Apakah ada iri hati? Apakah ada dengki? Apakah di dalam hati kita ini gampang membenci orang? Bapak Ibu yang tahu. Dan pastikanlah itu digarap oleh Tuhan. Diubah menjadi gambar Allah yang sempurna itu. Sehingga kemuliaan Allah itu nyata. Amin Bapak Ibu. Ini yang menjadi renungan Natal bagi kita hari ini. Jadi Natal itu bukan sekedar peringatan. Natal itu bukan sekedar perayaan. Natal itu bukan sekedar baju baru. Natal itu bukan sekedar makan-makan. Saya bersyukur Bapak Ibu di GSK ini tidak pernah dibicarakan uang Natal. Pernah dibicarakan uang Natal? Enggak. Pernah dibicarakan kita harus buat seragam ini, seragam itu. Harus menabung. 6 bulan sebelum Natal menabung. Enggak Bapak Ibu. Karena apa? Visi GSK ini bukan mempercantik di tengah-tengah apa yang bisa dilihat mata. Tetapi yang dipercantik adalah hati nurani kita. Pribadi kita harus dipercantik. Tindakan kita, perilaku kita, orang melihat, oh di dalam diri itu orang Kristen. Kenapa? Ada Kristus di dalam dirinya. Itu yang dipercantik Bapak Ibu. Ini memasuki usia saya 3 tahun di GSK ini. Kalau sebelumnya Bapak Ibu sibuk. Yang pertama kalau sudah bulan 10 membentuk panitia Natal. Betul ya Bapak Ibu? Yang di gereja-gereja lama begitu. Bulan 9, bulan 10 sudah dibentuk panitia. Kalau hamba Tuhannya tidak melihat dengan benar, dia pasti selalu pilih, oh itu karena itu orang kaya itu jadikan ketua. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Kemudian sebagai ketua itu dia harus berpikir bagaimana membuat acara itu wah. Misalnya ada 10 sektor. Sektor ini seragamnya ini ya. Sektor ini seragamnya ini. Supaya apa? Ketika nanti di gereja jadi pelangi.
warna ini, warna sana dan sebagainya, duduk, wah cantik dilihat orang, kompak dilihat orang. Tetapi tidak tahu, di balik itu ada orang-orang yang memiliki ekonomi yang kurang, yang tidak bisa memberi seragam Bapak Ibu. Sehingga Natal yang seharusnya menjadi sukacita, menjadi duka cita. Di Natal itu juga ada orang-orang yang ingin tampil spesial. Di Natal lah Bapak Ibu, yang biasa orang pakai emas, keluar kebaya emas. Ya kalau orang tidak punya uang, ya emasnya setipis bulung sangge-sangge lah. Ya kan? Terkenal. Karena tidak ada. Tetapi yang banyak uang, pakai. Jalan, toko emas berjalan gitu kan. Supaya apa? Supaya dilihat orang. Yang dipercantik itu yang dapat dilihat tubuh jasmaninya. Tetapi tubuh rohaninya, bagaimana saya bisa dipandang paling tinggi. Itu yang dipikirkan. Natal itu bukan berbicara tentang itu. Natal itu berbicara tentang keselamatan. Bagaimana Kristus hidup dan bertumbuh di dalam dirimu. Amin Bapak Ibu. Mari kita bekerja bersama-sama. Diriku harus berprogres, dirimu harus berprogres. Bertuhan itu urusannya dirimu dan Tuhan, diriku dan Tuhan. Dipraktekkan dari mana? Dipraktekkan ke semua jemaat, dipraktekkan kepada keluarga, dipraktekkan kepada lingkungan kerja, dipraktekkan dimanapun engkau bekerja. Karakter Kristus engkau harus peragakan. Saat itulah orang akan mengenal, aku melihat Kristus di dalam dirimu. Ketika orang melihat Kristus di dalam dirimu, maka keselamatan itu menjadi milik yang pasti di dalam dirimu. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, semua yang menyenangkan hatimu. Saya undang singers dan pemimpin pujian. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Rinduanku Sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan engkau hadir hari ini. Engkau tidak hanya sedang merayakan euforia Natal, tetapi satu hal yang engkau perlu pastikan di dalam hidupmu. Sudahkah engkau mengerti apa yang dimaksud dengan keselamatan itu?
Sudahkah engkau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu? Menjadi satu-satunya pribadi yang engkau harus teladani. Di mana Kristus itu harus lahir, harus bertumbuh dan menjadi besar. Yang artinya keakuanku dan keakuanmu harus dikikis. Tetapi Kristus harus bertumbuh dan mengeluarkan buah-buah Kristus. Buah-buah roh. Ada kasih, sukacita. Ada damai sejahtera ketika engkau berada di tengah-tengah keluargamu. Ketika engkau berada di tengah-tengah lingkungan pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun engkau berada, engkau menampilkan buah-buah roh. Itulah tandanya Kristus telah lahir, bertumbuh di dalam kehidupanmu. Maka perayaan Natal bukan sekedar euforia tentang berbicara tentang baju baru, penampilan fisik jasmaniah, bukan. Tetapi kehidupan rohaniahmu itu semakin hari harus semakin dibaharui. Gambar Allah yang rusak itu harus semakin hari semakin dipulihkan. Demi mencapai yang namanya kepastian keselamatan itu sendiri. Maka berdoalah kepada Tuhan. Biarlah perayaan Natal ini menjadi peringatan. Menjadi kado Natal yang terindah bagiku dan bagimu. Di mana engkau mempercayai Kristus dengan utuh. Dan engkau mempercayakan dirimu kepadanya. Seluruh hidupmu engkau percayakan kepadanya. Dan apapun yang Tuhan buat, itu mendatangkan yang namanya kebaikan kepada dirimu dan diriku. Nyanyikan ref pujian ini, kerinduanku. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan berkenan di hadapan yang berkenan di hadapan Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa yang maha baik, atas kado Natal yang kau berikan kepada kami. Supaya kami dapat memastikan keselamatan kami. Bukan hanya dalam perkataan, bukan hanya dalam pikiran. Tetapi lebih kepada bagaimana kami harus mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang manis, biarlah ada di dalam kehidupan kami. Menuntun hati dan pikiran kami. Membawa kami ke dalam seluruh kebenaran Allah. Supaya Kristus menjadi besar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sekalipun firman-Mu telah berhenti disampaikan. Tetapi Roh Kudus akan memeteraikan. Menjadikan firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kami akan lanjutkan kegiatan ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita yang telah menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik, terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman. Kiranya damai sejahtera ditambahkan kepada hambanya dan diberikan hikmat daripada Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menyaksikan vokal grup gabungan dari Bapak dan Ibu semua. Silakan kepada Pak John Tri dan Bapak Ibu semua. Kaum ibu silakan ke depan juga.
Tes. Pernah kau tahu denyut air langkahmu desat terhenti di tepi peraduan. Kuntum bunga tak lagi menyapa embun pagi, fajar mentari seakan tak pasti. Kerlingmu tak mampu beri isyarat bisu, keson tatapan tanda kering harapan. Tas hidupmu salahnya terlilu, sepi sendiri di lorong kekalmu. Siapapun takkan bisa Berhusungkan dada tatkala roh jiwa lepas dari raga. Baru kau sadari kau bukan siapa-siapa, betapa nestapa dirimu. Aku dalam kemewahan meremehkan Tuhan, kawan diriku dalam kehinaan. Andaikan sekarang masih ada kesempatan, ini tinggal satu sisa peringatan. Tak pernah kau tahu denyut akhir langkahmu di tepi peraduan. Bunga tak lagi menyapa embun pagi, fajar mentari seakan tak pasti. Pun akan bisa menghujungkan dada roh jiwa lepas dari raga. Oh, baru kau sadari kau bukan siapa-siapa, betapa nestapa dirimu. Kumu dalam kemewahan meremehkan Tuhan, bawa dirimu dalam kehinaan. Andaikan sekarang masih ada kesempatan, ini tinggal satu sisa peringatan. Andaikan sekarang masih ada kesempatan, ini tinggal satu sisa peringatan. Andaikan sekarang masih ada kesempatan, ini tinggal satu sisa peringatan.
Mari Bapak Ibu, boleh sekali lagi kita beri kemuliaan kepada. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menyaksikan persembahan puisi Bapak Ibu. Wah, ini kayaknya ada yang ingin mencurahkan hati kayaknya ya. Siapa ya? Kira-kira ya. Persembahan puisi. Oke, kita panggil saja orangnya langsung ya. Kepada Bapak Oscar Silitonga, silakan. Salam, selamat Natal. Oke, ada wajah-wajah baru. Saya juga sebenarnya baru wajah di sini. Jadi mungkin kita semua masih kenal saya segelintir atau dengar dari cerita si A, si B, si C sampai Z. Oke, di sini saya memperkenalkan singkat diri saya. Nama saya Oscar Junedi Silitonga. Oke. Saya punya satu istri. Namanya Eni Carolina Sinurat. Jadi kalau seandainya dia di sini, yang namanya dari C sangat banyak di tempat ini. Termasuk dia salah satunya. Saya punya 3 anak. Anak pertama namanya Zera Clarissa Silitonga, perempuan. Sekarang dia semester 3 di Unimed. Anak kedua namanya Yoses Ozora Da Vinci Silitonga, laki-laki, dia kelas 11. Anak ketiga namanya Rineska Viola Hasianta Boru Silitonga, perempuan, kelas 5 SD. Jadi saat ini kami bersama-sama merayakan Natal. Oke. Kami dulunya keluarga yang harmonis, bahagia. Jadi karena kami mungkin selama ini lupa akan Tuhan, jadi keluarga yang harmonis, yang bahagia tadi berantakan. Ya, itu jalannya Tuhan. Berantakan keluarga, jiwa pun terguncang, terombang-ambing, terombang-pambing, nyampe ke pantai yang salah, masuk penjara. Masuk penjara, tapi saya bersyukur masuk penjara. Saya bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Saya dihukum, diponis 5 tahun 6 bulan. 5 tahun 6 bulan diponis, saya berdoa, enggak, aku tahu aku salah, aku siap dihukum tapi jangan segini lamalah Tuhan. Cepatkan aku keluar dari sini, aku akan ikut Engkau. Aku janji Tuhan, selalu doa begitu. Aku ajukan banding, istilah hukumnya menguatkan. Jadi menguatkan itu menguatkan keputusan hakim sebelumnya, tetap 5 tahun 6 bulan. Oke, kuajukan kasasi ke Mahkamah Agung, mudah-mudahan dikasasi. Tuhan memberkati, dihukumlah saya 1 tahun 6 bulan, vonis langsung bebas. Di bulan 4 kemarin, saya langsung berangkat ke Batam. Di bulan 9 saya ketemu tempat ini, tempat yang membuat saya lebih bertumbuh. Sebelumnya saya hampir membohongi Tuhan. Saya lupakan janji saya di bulan 4 sampai bulan 9 ya. Kalau enggak salah itu, saya enggak pernah ke gereja. Wah. Jadi saya berpikir, oh iya, kalau udah Tuhan aja pun kubohongi, siapapun lagi, ya tinggal enak bohonginya nih, pikir gue. Ketemu sama teman lama, Pak Chelsea, yuk, ini gereja gak keras, tapi kayaknya aku gak yakin kau sanggup. Pak, udah coba aja. Aku juga di penjara, bukan gereja seminggu sekali, seminggu 8 kali gereja. Tapi setelah keluar hampir bohong sama Tuhan kan, gak pernah ke gereja.
Oke, setelah saya coba di sini, saya coba bertumbuh. Akhirnya bertumbuh, terciptalah puisi ini. Ini tanggal 23 kemarin. Jadi, oke. Kita mulai aja puisinya ya. Judulnya Derek Yahweh. Dahulu aku berlari mengejar bayang-bayang semu, membangun menara ego di atas pasir yang berdebu. Di persimpangan jalan riuh aku terhenti. Kulihat dunia menawarkan 1000 arah yang berkilau. Namun aku terpaku pada satu sapaan lembut. Ikutlah aku. Aku datang kepadanya dengan tangan kosong. Jubah kotor penuh noda. Pundak yang retak syarat beban. Sisa mimpi yang patah tengah jalan. Aku berkata, aku akan mengikutmu Yesus. Bukan semata karena jalanmu yang bertabur bunga, tapi berjalan di sampingmu, duri apapun takkan mampu mematahkan semangatku. Di dalam perahumu bukan hanya badai, ketakutan pun tak lagi punya kuasa akan aku. Tanganmu adalah kompasku, kasihmu pelabuhanku. Tinggalkan aku dari egoku yang dulu. Basuhlah kakiku agar layak mendapat di jalan kudusmu. Sebab mengikutmu bukanlah tentang kelainan kehilangan hidup, melainkan tentang menemukan hidup yang sesungguhnya. Tuhan, ini aku. Satu langkah kecil hari ini dan selamanya dalam dekapan setiamu. Engkau lebih dari jantungku, engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Bapakku puja. Salam. Haleluya, puji Tuhan. Wah, kayaknya sulit juga ya berkata-kata ya. Melihat ternyata ada sisi perjalanan yang sangat berat mungkin. Ya, tapi semoga dari kita semua bisa terberkati dengan cerita pengalaman hidup dan puisi dari anggota, teman atau keluarga baru kita dari Pak Oscar Silotonga. Terima kasih Pak. Selanjutnya kita akan masuk ke acara kembali lagi nih
Ibu, Bapak, Saudara semua, kita kembali ke acara anak-anak Bapak Ibu. Anak-anak akan menari-menari ria nih Bapak Ibu. Mari untuk adik-adik dipersilakan. Mari, sini. Oke, sekali lagi Bapak Ibu boleh kita beri tepuk tangan untuk adik-adik kita sekolah minggu. Akhirnya kita selesai dalam acara perayaan Natal kita pada siang hari ini. Mari Bapak Ibu saya jemput untuk bangkit berdiri. Selalu untukmu.
segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukku. Terima kasih Bapa buat ibadah hari ini, perayaan Natal yang boleh kami persembahkan. Biarlah kiranya seluruh rangkaian ibadah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan biarlah kiranya Bapa, setiap kami melalui ibadah ini, kami boleh mendapatkan berkat kekal, berkat yang terus menuntut kami untuk berubah menjadi pribadi yang indah di hadapan-Mu. Kebenaran firman-Mu ya Tuhan, biarlah kami simpan dan kami lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kokohlah, pastilah karya-Mu dalam hidup kami, menyelamatkan hidup kami. Bapa, beri kami kekuatan untuk bisa mencapai apa yang menjadi rencana-Mu bagi kami, yaitu berubahnya kami menjadi pribadi-pribadi seperti Yesus. Kami tahu ini mustahil, tetapi jika Roh Allah yang juga Roh Kristus ada di dalam hidup kami, kami pasti bisa hidup benar, hidup kudus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Bapak Joni Sitio yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Teruslah perlengkapi hamba-Mu dengan hikmat, dengan marifat, dengan kuat kuasa-Mu ya Bapa, sehingga boleh ya Tuhan Engkau lebih lagi memakai hamba-Mu menyampaikan kebenaran-kebenaran yang daripada-Mu ya Tuhan. Berkati keluarganya, pekerjaan yang Kau percayakan. Biarlah Bapa, dimanapun hamba-Mu ini, Engkau boleh memakai dia menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa, yang hadir dan mungkin yang berhalangan hadir. Biarlah senantiasa Engkau memberkati setiap mereka ya Bapa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, baik sakit, baik kesehatan yang baik, baik mengalami berkat-berkat, bahkan mungkin dalam kekurangan. Bapa, biarlah senantiasa Engkau yang terus menjagai umat-Mu, biar semuanya itu tidak membawa mereka undur ya Tuhan, tetapi setiap pergumulan hidup membawa mereka semakin dekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu serahkan semua umat-Mu dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Tidak lupa kami berdoa buat gembala sinode kami, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Kiranya teruslah Engkau bersama-sama dengan dia ya Tuhan, di dalam keheningannya, di dalam sakitnya, Engkau yang terus meneguhkan, mengokohkan rencana agung-Mu dalam kehidupannya ya Bapa. Kalaulah boleh kami bermohon, kiranya Engkau memberikan kesempatan untuk boleh kembali hamba-Mu melayani Tuhan. Anugerahkanlah kesembuhan kepada hamba-Mu ya Bapa. Pelayanan di pusat sampai ke daerah-daerah, biarlah kiranya Tuhan yang terus memberkati, melindungi gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sangat bersuka cita di hari Natal yang indah ini, karena kami tahu tujuan hidup kami yaitu terus menghidupkan Yesus di dalam hidup kami. Bapa di surga, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing.
namun sebentar kami akan berfellowship ya Bapa. Makanan dan minuman yang sudah disediakan kaum ibu ya Tuhan, biarlah berkati, kuduskan, menjadi kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang sudah menyiapkan ya Bapa. Sempurnakanlah berkat-Mu atas kami ya Bapa. Mari Bapak Ibu, kita terima berkat dari Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hatinya, merenungkan dan melakukan di dalam kehidupannya. Maka layaklah engkau menerima segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menuntun, membimbing engkau hari ini, besok, bahkan sampai ke langit baru, bumi baru yang Tuhan Yesus janjikan. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Natal bagi kita semua.